Halo friend, gimana kabar kalian? Akhirnya kita lanjutkan kembali di part 3 ya. Setelah kemarin kita melintasi Bengkulu dan masuk perbatasan Lampung, kita sudah sempat istirahat makan siang. Kali ini kita akan menyusuri pesisir barat ya, Provinsi Lampung friend. Nantinya di part ini kita akan melewati pesisir barat, Tanggamus, sampai Pringsewu dan terus sampai Pulau Jawa friend. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Siang ini 30 Desember tahun 2023 friend ya. Di penghujung akhir tahun ini saya berkesempatan mengelilingi Sumatera bagian selatan ya friend ya. Kita keliling kemarin berangkat dari Bandung, masuk Merak, lewat Batu Raja, naik terus ke Lubuk Linggau friend. Dan saya beruntung bisa berkesempatan dari Lubuk Linggau mampir ke Bengkulu friend. Dan perjalanan ini adalah kelanjutan dari part kedua dari Bengkulu menuju ke Jakarta friend ya. Semoga kita masih bisa sampai di Pulau Jawa sebelum tahun baru friend. Mudah-mudahan saja ya. Aduh, beda deh. Masuk dari asing jalan. Bensin itu tadi ada? Hah? Bensin merah sih itu. Nah, semangat. Sepuluh ngomongnya deh. Nah, itu hujan, belum ngerem. Taman Nasional Bukit Barisan ini friend membentang ya dari Aceh sampai ke Lampung. Dan untuk yang kita lintasi ini adalah namanya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan friend. Atau sering disingkat itu TNBBS ya. TNBBS sendiri ini friend berfungsi untuk melindungi hutan hujan tropis di Pulau Sumatera ya. Dan hutan ini friend mempunyai kekayaan alam hayati yang sangat beragam sekali. Makanya wajar ya kalau UNESCO itu menjadikan TNBBS ini menjadi warisan dunia friend ya, untuk menjaga hutan tropis di dunia friend. Ini sama dengan barang ketika tetapkannya Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat ya. Nggak tanggung-tanggung ya friend. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini mempunyai luas wilayah sekitar 350.000 hektar friend ya. Kalau dijadikan komplek perumahan itu kira-kira bisa jadi berapa ribu ya. Luar biasa memang luasnya ini friend ya. Dan TNBBS ini merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan friend. Wilayah pegunungan Bukit Barisan memiliki beragam vegetasi alam seperti vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan pamah tropika ya friend. Karena tanahnya yang subur ya friend, jadi wajar kalau masyarakat dari pesisir barat ini menjadikan wilayahnya itu menjadi sebuah kebun kopi ya. Maka dari itu Lampung itu sangat terkenal dengan kopi, terutama kopi robustanya friend ya. Dari pesisir barat dia nanti sampai ke Liwa sana itu friend. Kopi robustanya itu mantap-mantap friend, paten kali ya. Akhirnya kita meninggalkan gerbang masuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya friend. Tapi nanti kalau nggak salah kita pas waktu masuk Sedayu itu kita akan bertemu lagi ya. Dan dari sini kita akan mulai sering berjumpa dengan pemukiman masyarakat. Streaming orang lah. Terus tadi udah selesai loh.
hari sudah menjelang sore ya friend, tetapi tanda-tanda kita beristirahat belum terlihat. Apakah nanti kita akan beristirahat di simpang 3 Kerwiliwa ya, belum tahu pasti. Tapi tadi sempat dengar bahwasanya nanti kita di depan akan mengisi bahan bakar ya. Memang perjalanan ini bagi sebagian orang menjadi perjalanan yang sangat membosankan ya. Tetapi karena saya baru kali ini melintasi lintas barat Sumatera bagian selatan, lintas barat Lampung, ya saya sepertinya enggan ya memejamkan mata barang sedetik. Jadi kalian yang ingin melintasi wilayah sini ya harus benar-benar menikmati friend ya. Kalau tidak pastinya akan mengalami kejenuhan yang sangat melanda ya. Karena di sepanjang jalan itu kita cenderung akan berjalan sendirian, jarang sekali ditemani kendaraan-kendaraan lain. Berbeda sekali dengan kondisi kalau kita naik bis di Jawa ya, barang 5 menit pasti kita akan bertemu dengan kendaraan bis lainnya. Dan lagi-lagi saya kagum dengan rute ini friend, karena di kiri kita ini terlihat jurang ya, dan di kanan juga jurang dengan disertai kebun-kebun sawit. Berarti kita berada di daerah ketinggian ya. Ya seperti kita berjalan di lereng bukit, tetapi kita berada di bagian atas ya, atau di bagian puncak. Sungguh menarik sekali memang rute ini ya friend ya. Cemas ya. Nyari batu susah. Karena enaklah tarik. Yang tadi kan ada mau tarik. Nyatu dari bawah. Napas pendek. Karena keindahan alamnya friend, jadi saya sebenarnya sangat bingung ya. Videonya jadinya tidak saya potong-potong, saya biarkan panjang-panjang seperti ini, biar kita sama-sama merasakan ya bagaimana kondisi nyata di pesisir barat. Alamnya indah, sejuk ya kan. Saya nggak kebayang kalau berada di luar ini, meskipun di daerah pesisir, apakah di sini akan panas udaranya atau sejuk. Ya kalian yang paham nanti dari daerah pesisir boleh ya komen-komen di bawah friend ya. Dan saya merasa plong saja karena dari tadi kita sudah sering melihat banyak kendaraan melintas ya. Dan saya dengar juga dari teman-teman banyak kendaraan yang menyiapkan energinya di sore hari untuk melanjutkan perjalanannya nanti di malam hari. Seperti tadi truk-truk yang ada di belakang tadi friend, mereka sengaja beristirahat ya untuk memulihkan tenaga dan mempersiapkan untuk perjalanan panjang di malam nanti. Saya tadi sempat menanyakan ya friend, kenapa di lintasan ini jarang sekali terlihat rumah makan. Ternyata penjelasan dari abang driver kita, nanti rumah makan itu akan banyak sekali di daerah Krui friend ya, atau di tepatnya di Kabupaten Pesisir Barat. Nanti di sana ada Ulang juga. Narinya tak pula parang. Enggak kata. Hah? Enggak kata dari buntut. dan kita mulai menuruti daerah ketinggian ya friend ya. Di depan sana terlihat banyak pantai yang berbaris ya, saya bisa bilang banyak ya. Karena kenapa? Karena cukup banyak pantai-pantai yang indah di pesisir barat ya friend ya. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi friend, kita nantinya akan bisa melihat di part 3 ini pantai-pantai yang indah ya. Mudah-mudahan tidak sampai malam, karena pengalaman kita di lintas barat Aceh ketika sudah malam ya kita tidak bisa melihat apa-apa ya. Karena memang selain gelap, yang kita hanya bisa mendengar deburan ombak saja friend. Ya mudah-mudahan kita nanti masih bisa sempat ya menikmati minimal matahari terbenam ya. Karena sunset di ujung barat Sumatera ini terbilang sangat indah friend ya, karena tidak ada lagi yang membatasi, dan di ujung sana adalah Samudra Hindia friend. Ya mudah-mudahan saja nanti sunsetnya cukup indah untuk kita lihat ya.
itu dia. Si kawasan udah lewat kawasan. Saya kira kita sudah sampai di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Pesisir Barat ya, Pren. Ternyata kita masih juga menemukan wilayah-wilayah perkebunan ya. Ini perkebunan yang dikelola oleh masyarakat secara individu, Pren. Tetapi tidak apa-apa ya. Karena setiap tikungan di depan itu membuat kita menjadi semakin penasaran ya. Kira-kira apa yang ada di depan sana. Cuaca di pesisir barat ini cukup unik ya, Pren. Dari tadi cuaca yang biasa-biasa saja tiba-tiba hujan deras melanda ya. Kalian bisa melihat sendiri dan merasakan bagaimana lebatnya hujan tadi yang turun ya, membasahi bumi pesisir barat ini, Pren. Aspalnya sangat hitam pekat, dibuat menjadi mengkilap ya. Padahal malam sebentar lagi gelap. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, Pren ya. Dan tentunya kondisi seperti ini membuat driver menjadi lebih hati-hati ya, karena jalanan bisa saja menjadi sangat licin, terutama di beberapa kelokan-kelokan yang cukup manis. Kenapa saya bilang cukup manis? Ya seperti janji-janji manis yang bisa saja kerap-kerap mengecoh kita ya. Baru saja kita belok sebentar ke kiri, tiba-tiba sudah sebentar belok ke kanan. Ya beginilah memang kondisinya, seperti dengan orang-orang yang tidak bisa kita percaya, Pren ya. Di depan sana, Pren, ternyata tidak terlalu lebat ya. Jadi sepertinya memang hujan tidak merata di bumi pesisir barat ini. Kita melihat sendiri bahwasanya
Hanya sebagian aspal saja yang dibasahi oleh air hujan, friend ya. Ya, mudah-mudahan hujan bisa merata ya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan memberikan rezeki bagi semua umat manusia. Akhirnya ini yang saya nanti-nanti ya, friend. Kita benar-benar masuk ke kawasan Krui, friend. Nanti di depan sana banyak pemukiman masyarakat. Dan Krui ini menjadi home base-nya dari PO Krui Putra ya, friend ya. Dari sini nanti akan diberangkatkan untuk menuju ke Jakarta dan Bekasi, friend. Selain Krui Putra sendiri, friend, Putra Lavresia yang lewat lintas barat, di sini juga mereka akan belok ke kiri ya, menuju ke Liwa. Sama seperti dengan bus Sriwijaya ya, itu minibus yang ekonomi, kalau nggak salah nggak pakai AC dia. Jurusannya dari Bengkulu ke Bandar Lampung ya, tepatnya ke Terminal Raja Basa. Sementara untuk minibus lokal itu, friend, ada dari sini Mertasari ya, Puspasari atau Mertasari saya lupa. Dia berangkatnya pagi dari sini menuju ke Raja Basa, friend. Itu sehari hanya 1 kali pemberangkatan. Tadinya kita mau isi BBM di sebelah kiri jalan ya, friend. Ternyata antrean cukup panjang. Ini adalah gedung DPRD pesisir barat kalau tidak salah. Dan kita akhirnya memilih untuk istirahat dan ngeres isi BBM di sebelah kanan ya, friend. Kalau sekarang jam setengah 6 sore ya, kita ngisi minyak di Krui. Lewat Krui sedikit. Jelang maghrib, friend, akhirnya kita istirahat di rumah makan Prambanan ya. Saya sempat makan tadi di sini dan tidak boleh bayar sama abang drivernya. Kita di sini istirahat hampir 30 menit ya. Ada beberapa pelanggan yang menunaikan sholat ibadah maghrib. Bahkan ada juga tadi yang sempat mandi, friend. Ini kira-kira sekarang sudah hampir setengah 7 ya. Kita akhirnya bertolak dari rumah makan Prambanan. Terima kasih ya untuk abang driver dan kondektor dari Sun yang melarang saya untuk membayar makan hari ini. Ya, rezeki di jalan memang kita kadang-kadang tidak boleh menolak, friend ya. Meskipun tadi saya bersikukuh untuk membayarnya, tetapi kata pemilik rumah makan juga, sudah bang, nggak apa-apa bang, terima kasih sudah mampir-mampir kemari gitu. Di depan kita akan menuju ke daerah Tanggamus ya, friend. Nanti kita di sini juga akan melintasi daerah Taman Nasional Bukit Barisan lagi, friend, yang daerahnya mendaki-mendaki seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti juga lancar kita sampai ke depan, friend. Kosong. Banyaknya yang bis 1626 daripada 18 udah habis dusun kampung ini.
Di tanjakan ini friend, kami seolah diam ya tanpa kata. Kami fokus melihat arah pandangan ke depan, dan abang driver sesekali melihat spion ya di kanan dan kiri. Mereka fokus untuk melibas tanjakan-tanjakan ini supaya kita bisa sampai di atas dengan aman. Ya memang sesekali saya sempat merasa was-was ya. Bagaimana jika kita tiba-tiba berhenti di tengah hutan seperti ini, friend? Ya tidak salah ternyata Om Sani ini memilih kru ya untuk semua armadanya. Mereka memang benar-benar dibekali dengan pengalaman ya dan pengetahuan, sehingga untuk melintasi kontur jalan yang seperti ini berliku-liku mereka sepertinya sudah sangat piawai sekali, friend ya. Saya merasa sangat nyaman di dalam ini ya, dan memang enggan beranjak untuk kembali ke belakang. Karena meskipun kita jalan berkelok-kelok, tapi kita sangat nyaman di dalam. Tidak ada perasaan limbung, tidak ada perasaan mual ya. Dan satu hal yang harus saya patut acungi jempol ya, mereka sangat tenang ya dengan kondisi seperti ini. Ketika harus memindahkan persnelingnya agar bisa kembali melanjutkan, tidak ada kepanikan, friend. Saya sempat was-was ketika kendaraan ini berhenti ya, tetapi dengan penuh keyakinan kita bisa kembali melaju ya. Ini saya sempat tarik napas ini dalam-dalam. Tetapi kalau pengalaman tadi siang, sepertinya ini sudah menjadi hal yang biasa ya untuk Scania Optikrus K360. Akhirnya kita kembali berjalan nih, friend ya. Ya, was-was itu perlahan berangsur menghilang, dan kekuatan yang Scania ini benar-benar harus saya patut acungi jempol, friend ya. Ya tidak hanya Scania saja, tapi kemampuan dari abang driver ini, friend. Kalian tidak perlu ikut tarik nafas ya, friend, untuk mendaki tanjakan seperti ini. Cukup kami saja yang berada di dalam mobil sedikit was-was. Dan ketika kendaraan ini melaju menambah kecepatannya secara perlahan, ya di situ pula jantung saya berangsur-angsur normal ya, friend ya. Dan saya mulai bernapas dengan santai dan tenang ya. Tidak seperti di awal tadi ketika mobil berhenti, mungkin ada perasaan gugup dan kaget yang membuat kita lupa bernapas. Iya, saya pastikan seperti tadi saya lupa bernapas dan agak sedikit kaget ya. Nah, setelah begini akhirnya mulai menghela napas panjang, dan saya sesekali menarik napas panjang dan merasa bersyukur saja, friend ya. Ternyata tidak terjadi apa-apa, kita bisa melaju dengan aman. Kalian sendiri pernah nggak sih, friend, merasakan hal seperti itu ya? Tiba-tiba kaget dan terhentak ya kan? Ya seperti kita waktu dulu masih anak-anak sekolah, ketika kita punya kesalahan dan diketahui oleh orang tua. Seperti itulah kagetnya. Dan di depan ini adalah pintu gerbang, friend, Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan. Di bagian lainnya masih sunyi, friend, sepi. Saya sempat agak was-was juga karena dulu sempat baca dulu ada kisah-kisah dari Lampung ya, Hasan Jama Husin dan kisah-kisah lainnya. Di sini konon katanya masih banyak binatang-binatang liar yang buas yang kerap melintasi malam ya, friend ya. Ya mudah-mudahan malam ini kami bisa berjalan dan melintasinya dengan baik. Akhirnya ada satu kendaraan yang lewat ya. Ini juga cukup menenangkan jiwa, friend. Karena jika terjadi ada apa-apa, paling tidak kita masih bisa meminta tolong kepada orang lain ya, friend. Atau paling tidak mereka yang akan mengabarkan kepada masyarakat atau penduduk di Lampung ini bahwasanya kami ada permasalahan atau trouble di perjalanan. Tanjakannya ini cukup manis ya, friend ya. Jadi bagi kalian yang ingin melintasi wilayah sini harus cukup was-was dan berhati-hati, karena jika salah saja perhitungan ya mungkin kita bisa mengalami kecelakaan ya, friend ya. Kami harus melalui beberapa titik yang longsor ya, friend ya. Ini yang tadi saya anjurkan untuk kalian untuk tetap waspada. Dan di sini kami mencoba berbagi peran ya, berbagi jalan dengan kendaraan lainnya supaya kami dapat melintasinya secara bergantian dan sampai tiba di puncak atau di bawah dengan selamat ya.
Karena tujuan yang baik itu adalah bagaimana kita bisa pulang dengan selamat ya friend ya. Bukan kita tiba di tujuan dengan selamat, tetapi kita dapat kembali ya, bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, untuk kembali bercengkrama, kembali bekerja, kembali bersekolah, belajar, dan hingga akhirnya nanti kita akan pulang kembali ke kampung halaman ya friend. Maka dari itu pesan kecil dari saya friend, untuk kalian yang melihat saudara atau sanak famili atau teman bahkan kerabat kerja yang bepergian, ya mungkin kalian bisa memberikan doa atau menyampaikan ucapan supaya mereka bisa kembali dengan selamat ya, daripada kalian mendorong mereka untuk pulang membawa oleh-oleh friend. Karena kabar baik adalah oleh-oleh yang paling berharga ya dari sebuah perjalanan. Kosong ya. Lain siang, lain malam ya friend. Jadi pandangan kita ini gelap, samar-samar. Untung lampu bus ini cukup terang ya, jadi bisa menyinari sepanjang jalan dengan lebar ya. Dan lampu ini juga sebenarnya sangat baik untuk memberikan kode kepada kendaraan di depan kita friend ya. Jadi kalau siang kita bisa bermain klakson ya, kalau malam kita bisa lagi bermain dengan lampu ya, sehingga kendaraan di depan tahu kalau kita akan melintas, atau bahkan kendaraan dari belakang ya yang ingin memotong kita seperti ini, dia dengan lampu tembaknya atau lampu kedipnya bisa memberi informasi. Dan jika memungkinkan kita akan memberi jalan ya. Berbagi jalan itu sangat indah bukan? Sama seperti kita berbagi rezeki ya. Jadi kalau kalian memang ada sedikit rezeki, kalian boleh berbagi dulu dengan orang-orang di sekitar kalian ya. Mungkin ini tidak besar, mungkin manfaatnya tidak terlihat sangat luar biasa ya, tetapi mungkin bagi yang menerima itu adalah rezeki yang diterimanya hari ini friend ya. Jadi nasihat orang tua itu, berbagilah meskipun sedikit ya. Tadi saya melihat ada pelang kita di sini dilarang berburu ya friend ya. Apakah mungkin di sini masih banyak hewan-hewan jinak seperti rusa ya yang bisa diburu? Ya mudah-mudahan saja kelestariannya tetap terjaga ya friend. Dan saya mau lagi bilang-bilang ya, lagi-lagi mau bilang-bilang. Dan lagi-lagi saya mau bilang bahwasanya jalur ini sangat bagus sekali friend ya, sarana dan prasarananya. Rambu-rambu jalannya cukup baik, kita diberi keterangan yang pasti ya, seperti lintasan kuning di tengah ini dan garis putih di pinggir, dan sesekali di tikungan kita mendapatkan pembatas marka jalan ya. Kadang ada yang berbentuk tonggak-tonggak seperti ini, dan kadang-kadang juga ada yang menggunakan plat besi panjang friend. Tentunya ini demi keselamatan dan kenyamanan pengendara ya. Jadi harus kita patut acungi jempol untuk pemerintah Lampung atau siapapun itu yang membuat jalanan ini menjadi semakin bagus ya friend ya. Semoga di seluruh Indonesia bisa mempunyai fasilitas jalan yang seperti ini ya. Tentunya akan memudahkan kita dalam bepergian tentunya friend. Nah ini bang.
ini. Apa ya? Oh, genteng. Lawan kan? Hah? Lawan. Di depan sana terlihat lampu-lampu perumahan masyarakat ya friend ya, pemukiman. Ya ini juga menambah kelegaan saya. Karena nanti setelah ini kita sudah melintasi banyak pemukiman ya. Nanti kita dari sini akan sampai di Wonosobo, Kota Agung, Tanggamus, Talang Padang, dan sampai Pringsewu. Kalau sudah sampai di sini friend sudah sangat lega sekali ya. Karena sudah banyak pemukiman tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita kehabisan BBM atau lapar atau butuh toilet, setidaknya fasilitas-fasilitas dasar itu sudah tersedia semua ya. Kalau nggak licin enak lari om ya. Tolong perhatikan lah. Ada satu lagi nanti. Golden Dragon. Akhirnya kita melintasi Pringsewu ya friend ya. Ini adalah tanah kelahiran saya friend. Meskipun saya lama besar ditinggal di Pringsewu, tetapi saya jarang sekali main ke pesisir barat ya friend. Rindu rasanya ingin mampir ke sini bertemu dengan teman-teman, sanak famili ya. Tetapi apa daya waktu kita tidak panjang. Jadi kita melanjutkan saja perjalanan, dan itu sebelah kanan adalah SMP 1, sekolah saya dulu ya. Ini Tugu Bambu. Dan di depan adalah Polsek atau Polres, saya lupa itu. Dan di dalam kota Pringsewu ini friend banyak jalan satu arah ya. Jadi kalian harus benar-benar pastikan tidak sampai perbodan yang melawan arah. Jika kita lurus ke sana itu menuju ke Margakaya pada Sukaya, tapi tidak bisa, harus mutar ke kiri kita ke Raja Basa, dan ke kanan kembali ke arah Kota Agung friend. Di sini saya dibesarkan, rasanya ingin turun ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saja perjalanan ya friend ya. Kita sudah melintasi kawasan di Pesawaran ya friend. Akhirnya kita tiba di kota Bandar Lampung ya friend. Di sini pikiran saya berkecamuk karena saya sempat gamang. Barusan Om Iqbal itu dengan Bibi Caca menelpon saya untuk meminta saya turun di Bandar Lampung. Mereka sudah menunggu saya di loket SAN ya, perwakilan di Bandar Lampung. Saya ingin melanjutkan perjalanan tapi rasanya ada rasa sungkan ya. Jadi saya putuskan saja, akhirnya saya turun di Bandar Lampung ini friend ya, tidak melanjutkan perjalanan. Bang, kemana ya? Yuk, mari.
Mana itu? Itu? Oh, Terima kasih untuk kru dari Sun ini ya, kawan-kawan dari Bengkulu, Om Iqbal, Bibi Caca, dan teman-teman dari Lampung. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini, friend. Sehat-sehat terus, banyak uang ya. Sampai ketemu di episode lainnya, friend.